Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Opini Publik dan kita kembali membahas mengenai arus balik dimensi teknologi dalam seni. Untuk Anda yang ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami dapat langsung menghubungi di 021 515 5111. Dan sebelum saya kembali berbincang dengan Bapak Restu Gunawan selaku Direktur Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud dan juga Bapak Krisnamurti selaku Maestro Seni Media, mari sama-sama kita saksikan salah satu seni yang dihasilkan oleh Bapak Krisnamurti. Ya, langsung kembali kita berbincang dengan narasumber yang sudah hadir. Kembali lagi Pak Krisna, itu mencermati memang tadi salah satu hasil seni dari seni media yang dihasilkan Pak Krisna begitu ya. Boleh diceritain nggak sebenarnya apa sih tentang apa sih Pak? Ini forest rhymes, yaitu kira-kira puisi-puisi atau rima-rima dari hutan gitu ya. Karya ini saya ambil gambar, salah satunya adalah dari Pulau Lombok gitu. Pulau Lombok. Pulau Lombok karena kita tahu di sana itu banyak air terjun yang menarik gitu. Saya sering ke sana dan sekali waktu saya memang khusus untuk datang ke sana untuk mengambil gambar gitu. Ya seperti itu. Dan penari itu sendiri juga saya emang khususkan untuk di shoot dan itu dari studio dan kebetulan adalah penari. Dan yang ingin saya katakan di sana itu sebetulnya suatu realitas, sesuatu yang kenyataan karena mungkin setiap orang akan bisa datang ke sana, tetapi kemungkinan dari video itu bukan hanya sekedar yang real, yang nyata, tetapi bisa menjadi fiction. Fiction, jadi bisa agak susah membedakan begitu ya nanti ya. Di situ. Nah di situ letaknya di sini. Justru itu kalau menurut saya di Indonesia ini memang hal-hal seperti itu sepertinya biasa, tetapi sekarang hari ini itu di Indonesia itu sering salah artikan atau belum tahu batas ini sebetulnya kenyataan, realitas everyday life atau sebetulnya adalah fiction. Apakah ini ada dream, apakah ini suatu khayal, suatu fantasi gitu, dan itu akhirnya kan menimbulkan kerancuan atau menjadi kebingungan dari masyarakat umum. Nah justru karena ada seni media ini kita berusaha untuk memperjelas seperti itu. Terus, gitu. Itu sebetulnya fantasi, itu rekaan, itu fiksi, atau sebetulnya satu kenyataan. Jadi lewat seni media lah akhirnya clear itu apakah memang kenyataan atau memang fiction begitu ya. Ya. Jadi kalau itu boleh saya katakan barangkali ada seseorang bicara ini, kita akan bisa bertanya, ini sebetulnya fantasimu, ini sebetulnya ini hayalmu, atau ini sebetulnya kenyataan gitu. Tapi kan memang seni media ini kan tadi dijelaskan oleh Pak Krisna kan beragam jenis, ada CCTV, kemudian video, internet. Tadi yang untuk forest sendiri itu menggunakan apa, Pak Krisna? Ya. Menggunakan forest apa? Rhyme. Forest Rhyme. Nah justru itu sebetulnya menggunakan video, menggunakan digital dan seterusnya kan seperti itu. Tetapi itu bisa dalam bentuk-bentuk lain, karya-karya saya juga bisa menggunakan satu media internet, bisa menggunakan CCTV dan seterusnya. Itu kita bisa pergunakan ya. Nah artinya media-media yang ada yang sudah dikenal oleh masyarakat ini bukan sesuatu yang aneh karena mereka menggunakan itu juga sehari-hari, anak-anak muda dan seterusnya itu lebih canggih dari saya barangkali, tetapi yang kita perlukan adalah sisi budayanya gitu. Kamu tuh sedang membuat sesuatu fantasi, sebuah kenyataan, sebuah imajinasi atau sebuah rekaan, engineering atau sesuatu yang sifatnya rekaan atau seperti sesuatu yang asli atau yang original. Ini sesuatu yang mimpi atau sebagai sesuatu yang memang sehari-hari. Nah inilah sebetulnya kantor Pak Restu ini saya senang sekali bisa mendapat teman dari pemerintah itu ikut membuka pikiran masyarakat Indonesia sehingga Indonesia itu barangkali satu-satunya di negara Asia ini yang mempunyai satu program gitu, satu kebijakan bagaimana teknologi yang ada itu, yang muncul, yang hadir di Indonesia, yang disebutkan dari video, televisi, internet,
CCTV, dan seterusnya, bahkan ke Facebook, sampai ke media sosial yang lain kan. Ini bisa diperjelas gitu. Baik. Kalau tidak bisa begitu, nanti kita tidak mendapatkan satu edukasi, kita tidak pernah berkembang yang namanya media culture-nya. Baik. Tapi berbicara mengenai seni media kan memang masyarakat kita sudah sangat berhubungan erat begitu ya dengan teknologi. Tadi memang dikatakan anak-anak muda sudah biasa, tetapi memang bagaimana mengolah dari teknologi ini memiliki value dan juga mengembangkan dari budaya nasional sendiri. Berbicara mengenai edukasi, sejauh ini bagaimana sih Pak dari kementerian? Apakah memang sudah ada sekolah formal khusus untuk seni media ini? Ya baik, jadi karena kita menganggap penting seni media ini, justru di Kementerian Pendidikan dan Budaya itu ada satu subdit khusus menangani seni media ini. Artinya bahwa kita memang sudah peduli dengan itu dan melihat bahwa ini ada peluang besar untuk berkembang dan akan menjadi aset kita gitu. Artinya bahwa antara budaya tradisional dengan yang baru ini bisa berpadu, kemudian bisa menghasilkan sebuah hasil karya yang bagus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di sekolah-sekolah kita juga sudah ada jurusan seni media, SMK, misalnya juga di Institut Seni Indonesia, di beberapa daerah sudah muncul jurusan-jurusan yang berkaitan dengan seni media ini. Bahkan di program yang terakhir ini di Direktorat Kesenian ada program belajar bersama maestro. Jadi anak-anak ini dengan cara mendaftar kita tawarkan ada beberapa maestro, beberapa cabang. Salah satunya adalah seni media yang maestronya Pak Krisnamurti ini gitu. Dan ternyata minat anak-anak itu banyak sekali Mbak yang ingin mendaftar dan ingin belajar tentang seni media ini gitu. Akhirnya itu program itu kan untuk mengisi liburan sekolah selama 2 minggu. Dia untuk tinggal living bersama maestronya, kemudian belajar di situ gitu. Nah, seni media ternyata bisa menjadi primadona juga untuk anak-anak muda ini. Itu padahal itu kan anak-anak kelas 10 dan kelas 11 gitu ya. Jadi seni media ini akan berkembang terus seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Jadi tidak hanya teori, ternyata prakteknya juga ada ya. Gitu. Jadi ini akan terus berkembang dan pemerintah harus memberi fasilitasi terus menurut saya, fasilitator biar masyarakat komunitasnya terus tumbuh, kita mendorong lewat fasilitasi. Jadi memang pemerintah sudah ada fasilitasnya. Tadi juga belajar dengan maestro. Yang diajarkan apa sih Pak 2 minggu itu biasanya? Justru kita tidak hanya sekedar membuat karya video seperti Krisnamurti seperti itu sesuatu yang pasti gitu, semua juga tahu. Tetapi menurut saya kita itu terutama di Indonesia itu belum bisa membedakan ya antara media itu sebagai suatu konsumsi atau sebagai ekspresi atau sebagai suatu ungkapan pikiran, bawah pikiran. Dan ini menurut saya seniman-seniman dari generasi saya yang sudah sejak tahun 90 dan sekarang itu banyak sekali ratusan tuh, apalagi di dalam festival Oke Video gitu yang ada di Jakarta itu begitu banyaknya dan saya sangat kagum dan sangat bergembira karena generasi setelah saya itu bukan hanya banyak, tetapi bukan mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang inovatif. Okay. Jadi dia bukan hanya sekedar konsumen media, konsumen teknologi media seperti video, internet, gadget dan seterusnya, tetapi mereka juga bisa menggunakan media yang sama, tetapi untuk alat ekspresi, alat untuk mengungkapkan pikiran. Jadi tetap alternatif yang sifat individual atau mungkin kolektif dan sebagainya. Ini menarik dan nanti di dalam belajar kepada maestro saya akan memberikan semacam dengan belajar itu sifatnya learning by doing gitu. Seperti apa nanti belajar bersama maestro kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami, kita akan segera kembali usai yang satu ini.